Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisa proyek kami terhadap manajemen kinerja pada UMKM Gacor Games Corner, yang mana ini merupakan usaha rental konsol game. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Dr. Yudi Nur Supriyadi MM. Kita masuk ke pendahuluan, yaitu bagian latar belakang. Jadi, objek yang kita akan teliti kali ini adalah bisnis rental PS, yaitu UMKM pada jasa hiburan, di mana permasalahan utamanya ini adalah UMKM ini memiliki SDM yang terbatas, serta sistem kerjanya yang masih sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana yaitu pengelolaan SDM-nya ini masih belum terstruktur, belum ada teknologi di sini. Meskipun ya, UMKM ini kan bergerak di bidang jasa konsol game, ya, yang mana ini sebenarnya sudah menggunakan teknologi. Namun, dalam hal pengelolaan SDM-nya, UMKM ini belum sepenuhnya menerapkan teknologi, sehingga ini menjadi peluang untuk kita melakukan analisa dan memberikan saran agar UMKM ini menerapkan digitalisasi dalam hal pengelolaan MSDM-nya. Adapun rumusan masalah dari proyek ini adalah yang pertama, bagaimana kondisi SDM pada bisnis rental PS, kemudian bagaimana sih pengelolaan SDM di tengah tantangan sosial ekonomi, bagaimana peran teknologi modern dalam pengelolaan SDM, dan bagaimana strategi MSDM berbasis data dapat diterapkan. Tujuan penelitiannya adalah antara lain, yang pertama menganalisa kondisi SDM pada bisnis rental PS, kemudian juga mengidentifikasi pengelolaan SDM yang berjalan saat ini dan mengkaji apakah sudah diterapkannya teknologi modern dalam pengelolaan SDM pada UMKM ini. Kemudian yang terakhir adalah tentunya merumuskan strategi SDM yang berbasis data dan disesuaikan dengan UMKM ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi dan kondisi SDM di UMKM Gacor Games Corner. Jadi yang pertama tentang data organisasi. Jadi UMKM ini merupakan jasa hiburan yang bergerak di bidang sewa konsol game. Dan usia usaha ini kurang lebih 3 minggu, jadi masih dalam tahap perintisan. Usaha ini memiliki total 12 unit konsol dengan rincian 9 unit PS4, 2 unit PS5, dan 1 unit Nintendo. Organisasi ini memiliki satu karyawan operasional dengan sistem sewa per jam 10.000, mulai dari 10.000. Adapun jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Selanjutnya mengenai kondisi SDM dari Gacor Games Corner ini. Jadi usaha ini memiliki struktur organisasi yang sangat sederhana dengan hanya memiliki satu karyawan yang menangani seluruh operasional harian. Lalu adapun tugas utama dari karyawan ini melakukan pelayanan pelanggan, pengelolaan penyewaan konsol, menjaga kebersihan dan kerapian, serta mengirim laporan pendapatan harian. Adapun penilaian kinerja dari usaha ini masih terbatas pada kebersihan dan kerapian tempat. Jadi belum ada target kinerja, penilaian formal, serta sistem reward dan punishment. Adapun tantangan SDM yang dihadapi oleh Gacor Games Corner ini, jadi Gacor Games Corner masih menghadapi tantangan karena usaha yang tergolong baru, sehingga belum dikenal luas dan jumlah pelanggannya itu belum stabil. Jadi lalu keterbatasan SDM-nya dengan hanya satu karyawan serta belum adanya target dan sistem evaluasi kinerja juga menjadi hambatan dalam pengelolaan usaha ini. Dan adapun peluang sosial ekonominya, jadi minat masyarakat terhadap game konsol ini masih tinggi dan didukung oleh unit konsol yang baru dan beragam. Jadi rencana pengembangan lantai 3 menjadi kafe juga membuka peluang peningkatan daya tarik dan pertumbuhan usaha ke depannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya adalah bab 3. Berikut adalah analisis isu yang terkait dengan teknologi SDM. Ada 3. Yang pertama, keterbatasan penguasaan kompetensi teknis karyawan terhadap perangkat konsol game generasi terbaru. Untuk analisa isu yang berkaitan dengan teknologi SDM pada poin ini, karyawan Gacor Games Corner belum sepenuhnya menguasai settingan PS5 atau Nintendo yang berpotensi menyebabkan waktu respon lambat terhadap keluhan pelanggan, sehingga dapat menurunkan pengalaman bermain dan reputasi usaha yang masih dalam tahap pembentukan. Dalam jangka panjang, isu ini dapat menghambat daya saing, terutama ketika pesaing lain menawarkan layanan lebih profesional dengan dukungan karyawan yang terlatih secara teknis. Yang kedua, ada kurangnya sistem pengembangan SDM berbasis teknologi modern. Nah, untuk analisa isu yang berkaitan pada teknologi SDM pada poin ini, pengembangan karyawan pada UMKM ini masih
bergantung pada pendekatan tradisional, yaitu melalui pengarahan langsung tanpa investasi pelatihan sistematis. Padahal teknologi SDM modern seperti platform e-learning, aplikasi pelatihan gratis, dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan teknis dengan biaya rendah dan fleksibilitas tinggi. Yang ketiga ada tidak adanya penggunaan teknologi dalam pengukuran dan evaluasi kinerja karyawan. Nah, untuk analisa isu yang berkaitan dengan teknologi SDM pada poin ini, dalam konteks teknologi SDM modern, penggunaan dashboard digital atau aplikasi performance tracking dapat memberikan data real-time mengenai kontribusi individu, misalnya jumlah pelanggan yang dilayani, tingkat kepuasan, atau frekuensi troubleshooting yang berhasil. Tanpa teknologi tersebut, pemilik usaha kesulitan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan karyawan secara objektif sehingga umpan balik dan pengembangan menjadi kurang efektif. Nah, Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sri Wulandari. Saya akan menjelaskan materi pada bab 4, yaitu rancangan strategi pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan SDM di UMKM Gacor Games Corner itu masih bersifat informal dan juga belum memiliki standar kerja yang jelas, sehingga kualitas pelayanan itu hanya bergantung pada pengalaman individu. Untuk mengatasinya, strategi SDM diarahkan pada penguatan peran SDM sebagai aset utama melalui penyusunan job description yang jelas, penerapan SOP, pelayanan dan teknis, serta penetapan KPI yang sesuai dengan karakter usaha jasa hiburan guna meningkatkan kompetensi karyawan, konsistensi layanan, dan juga keberlanjutan usaha. Strategi SDM di UMKM Gacor Games Corner dilakukan secara bertahap agar realistis. Nah, tahap awalnya itu ada penerapan SOP yang tadi serta penetapan KPI dan juga penyusunan job description. Lalu tahap berikutnya itu ada penerapan kebijakan berbasis data dengan pencatatan rutin kehadiran karyawan, jumlah pelanggan, jam sewa, dan keluhan pelanggan. Lalu yang selanjutnya itu dilakukan evaluasi kinerja secara berkala berbasis data disertai dengan umpan balik konstruktif kepada karyawan. Yang selanjutnya itu ada penerapan teknologi di SDM Gacor Games Corner itu disesuaikan dengan skala usaha dengan menggunakan sistem sederhana namun fungsional seperti sistem informasi manajemen berbasis Google Sheet untuk pencatatan data karyawan dan HR dashboard untuk pemantauan kinerja. Nah, selanjutnya itu ada penerapan teknologi SDM di Gacor Games Corner disesuaikan dengan skala usaha menggunakan sistem sederhana tapi fungsional seperti sistem informasi manajemen berupa Google Sheet. Nah, untuk pencatatan data karyawan, lalu ada HR dashboard untuk pemantauan kinerja serta learning teknologi berupa video tutorial, panduan digital, dan SOP yang tertulis yang dapat diakses oleh karyawan kapan saja guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan SDM tanpa membebani operasional usaha. Rancangan strategi SDM ini juga didukung oleh Human Capital Theory yang memandang karyawan sebagai aset strategis yang perlu dikembangkan melalui investasi keterampilan dan pengetahuan serta konsep performance management untuk mengukur dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan sehingga mampu memperkuat peran strategis SDM dan mendukung keberlanjutan Gacor Games Corner. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab yang paling akhir, yaitu kesimpulan dan refleksi. Ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita ambil dari paparan ini. Yang pertama, ternyata SDM yang dikelola oleh Gacor ini adalah masih dikelola secara sederhana dan belum terstruktur. Kemudian, tantangan sosial ekonomi ini ternyata mempengaruhi pengelolaan SDM pada UMKM ini. Kemudian, teknologi modern juga belum optimal dimanfaatkan untuk SDM ini. Sehingga, strategi yang kami sarankan adalah MSDM ini membutuhkan implementasi teknologi untuk berkeberlanjutan usaha, terutama dalam pengelolaan MSDM. Nah, ini ada beberapa refleksi yang kita berikan ya terhadap UMKM ini. Yang pertama, refleksi dari tim pembelajaran yaitu melalui kegiatan ini ya, kami sebagai tim pembelajaran ini memperoleh pemahaman yang nyata tentang bagaimana sih pentingnya menyesuaikan teori manajemen dalam kondisi usaha mikro, serta menyadari peran penting SDM dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Adapun refleksi kolaborasi yaitu antara kami dengan pihak UMKM adalah melalui kolaborasi ini, rekomendasi kami disusun untuk saling mendukung antara aspek manajemen kinerja sehingga ada solusi yang lebih terpadu. Setiap rekomendasi melengkapi satu sama lain dan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas operasional UMKM secara bertahap. Nah, adapun catatannya apa sih dari semua yang tadi telah dipaparkan? Kedepannya strategi SDM Gacor Corner ini perlu diperkuat melalui pemanfaatan data kinerja yang konsisten dan menyempurnakan SOP yang telah ada berdasarkan masukan yang didapat dari pelanggan. Ya, mengingat UMKM ini juga masih terbilang cukup baru ya. Jadi demikian pemaparan dari kami kelompok 2. Jika terdapat kesalahan kata maupun penyampaian, mohon diberikan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.